Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Aziza Danta Putri, rekan saya, Aldian Fadri, Yona Zulni, dan Yeni Ika Safitri, dan Sophia. Baiklah, pada video kali ini, kami akan membahas materi terkait pemahaman income concept dan fair value dalam analisis laporan keuangan, di mana poin-poin yang akan dijelaskan yaitu terkait dari konsep laba dan akuntansi penilaian wajar. Yang pertama itu konsep laba. Laba ini disebut juga sebagai earnings atau profit. Laba merupakan ringkasan hasil aktivitas operasi usaha suatu perusahaan. Laba ini merupakan informasi perusahaan yang paling diminati dalam pasar uang, di mana informasi laba dapat kita lihat dalam laporan laba rugi suatu perusahaan. Menentukan dan menjelaskan laba suatu usaha dalam periode tertentu merupakan tujuan utama disusunnya laporan laba rugi suatu perusahaan. Laba merupakan pengukuran atas perubahan kekayaan pemegang saham maupun merupakan estimasi laba masa depan. Selanjutnya yaitu laba ekonomi. Dalam konsep laba ekonomi ini akan dijelaskan terkait laba ekonomi sendiri dan laba permanen. Laba ekonomi merupakan indikator dasar kinerja perusahaan yang mengukur dampak keuangan seluruh kejadian pada suatu periode secara komprehensif. Laba ekonomi ini biasanya arus kas ditambah dengan perubahan nilai wajar aktiva. Dari definisi ini dapat diperoleh konsep dari laba ekonomi, di mana konsep laba ekonomi ini mirip dengan pengukuran tingkat pengembalian suatu efek atau portofolio efek. Dalam laba ekonomi ini terdapat komponen yang sudah direalisasi seperti arus kas maupun yang belum direalisasi seperti laba atau rugi komprehensif. Laba ekonomi ini mengukur perubahan nilai pemegang saham, di mana tujuan pengukurannya adalah untuk menentukan bagaimana tingkat pengembalian pada pemegang saham yang tepat dalam periode berjalan. Laba permanen. Laba permanen ini disebut juga sebagai laba berkelanjutan, sustainable, atau dapat juga kita sebut sebagai laba yang dinormalkan atau normalized. Laba permanen ini merupakan rata-rata stabil yang ditaksir dapat diperoleh perusahaan sepanjang umurnya. Menurut Benjamin Graham, seorang pakar investasi Warren Buffett dan penemu analisis fundamental, indikator terpenting atas nilai perusahaan adalah bagaimana kemampuan laba yang berkelanjutannya. Kegunaan laba permanen ini timbul karena adanya hubungan yang langsung dengan konsep nilai perusahaan. Laba permanen ini mencerminkan fokus jangka panjang, sehingga laba permanen ini disebut memiliki kemampuan laba yang berkelanjutan atau terus-menerus. Ini disebut juga sebagai sustainable earning power. Ini merupakan konsep penting bagi analisis perubahan ekuitas maupun analisis kredit. Secara sederhananya, laba permanen ini diasumsikan tetap sepanjang periode terkait. Namun dalam realita yang kita temui, laba permanen ini dapat berubah saat prospek laba jangka panjang juga berubah. Untuk perusahaan yang masih berlangsung, nilai perusahaan dapat dicerminkan dengan membagi laba permanen dengan biaya modal. Jika pada laba ekonomi tadi kita mengukur nilai perusahaan, maka pada laba permanen ini kita lebih ke proporsi langsung dari nilai perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu konsep dari laba akuntansi. Laba akuntansi ini diukur berdasarkan dari konsep akuntansi akrual, di mana laba akuntansi mencakup aspek laba ekonomi maupun laba permanen. Namun, laba ini bukan merupakan pengukuran laba secara langsung seperti laba ekonomi dan laba permanen tadi. Laba akuntansi ini memiliki masalah pengukuran yang mengurangi kemampuannya untuk mencerminkan realitas ekonomi. Konsekuensinya menjadi tugas utama dari analisa laporan keuangan, yaitu menyesuaikan laba akuntansi untuk mencerminkan konsep laba alternatif yang lebih baik lagi. Dalam laba akuntansi ini terdapat pengakuan pendapatan dan pengaitan, di mana tujuan utama akuntansi akrual sendiri adalah pengukuran laba. Pengukuran laba ini proses utamanya adalah pengakuan pendapatan dan pengaitan beban. Pengakuan pendapatan atau revenue recognition ini merupakan titik awal dari pengukuran laba. Ketika pendapatan untuk menghitung laba sendiri, yaitu ketika pendapatan telah diakui, maka semua biaya yang berhubungan dapat dikaitkan dengan pendapatan. Ini disebut juga dengan pengaitan beban atau disebut juga dengan expense matching. Beban dapat kita akui saat kejadian ekonomi terkait, bukan saat keluarnya kas. Dua kondisi wajib dapat diakui adalah bahwa pendapatan harus telah atau direalisasi, atau reals atau realizable. Yang kedua itu telah dihasilkan atau earned. Dapat ditelaah atau dapat direalisasi ini maksudnya yaitu untuk dapat diakui perusahaan harus telah mendapatkan kas atau komitmen handal untuk mendapatkan kas seperti piutang yang sah. Sedangkan telah dihasilkan di sini maksudnya yaitu perusahaan harus menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pembeli, yaitu proses perolehan laba haruslah telah selesai. Baik, berikut ini merupakan perbedaan antara laba ekonomi dengan laba akuntansi. Yang pertama yaitu konsep laba alternatif. Konsep laba ekonomi ini berbeda dengan konsep laba permanen, sehingga menyulitkan para pembuat standar. Para pembuat standar ini mengalami dilema dalam menetapkan standar mana yang harus lebih ditekankan. Yang kedua itu adalah biaya historis, di mana pengukuran laba berdasarkan biaya historis memperlihatkan perbedaan antara laba akuntansi dengan laba ekonomi. Adapun perbedaan ini, yang pertama, biaya penjualan terkini tidak tercerminkan dalam laporan laba rugi jika menggunakan metode langsung FIFO. Yang kedua, keuntungan dan kerugian aset tetap belum direalisasi tidak diakui. Dari segi basis transaksi
transaksi, laba akuntansi hanya mencerminkan dampak transaksi. Dampak ekonomi yang tidak disertai transaksi wajar tidak seringkali dipertimbangkan. Dari segi konservatisme, di mana konservatisme ini mengharuskan pengakuan langsung kejadian yang menurunkan laba, meskipun belum ada transaksi yang mendasarinya. Namun pengakuan laba ditunda hingga realisasi sehingga menimbulkan bias konservatif dalam laba akuntansi. Dari aspek manajemen laba sendiri, di mana manajemen laba ini menimbulkan distorsi pada laba akuntansi yang tidak mencerminkan realitas ekonomi. Namun manajemen laba dapat memperbaiki kemampuan laba akuntansi untuk mencerminkan laba permanen. Selanjutnya yaitu komponen permanen, sementara dan tidak relevan dengan nilai. Laba permanen. Komponen laba akuntansi permanen diharapkan akan terjadi sepanjang waktu. Karakteristik komponen ini serupa dengan konsep laba ekonomi. Untuk perusahaan yang masih berlangsung, tiap dolar dari komponen permanen sama dengan 1 dibanding dengan R dari nilai perusahaan, di mana R ini yaitu biaya modal. Komponen sementara. Komponen laba akuntansi yang sementara tidak diharapkan terjadi lagi. Ini biasanya merupakan peristiwa yang hanya terjadi satu kali atau disebut dengan one time event. Komponen ini memiliki dampak untung dolar terhadap nilai perusahaan. Konsep laba ekonomi mencakup komponen permanen maupun sementara. Komponen yang tidak relevan dengan nilai. Komponen yang tidak relevan dengan nilai ini tidak memiliki konten ekonomi. Komponen ini adalah distorsi akuntansi. Komponen ini timbul karena ketidaksempurnaan akuntansi. Komponen ini memiliki dampak pada nilai perusahaan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sophia. Mohon maaf jika... Terima kasih kepada Aziza. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyesuaian laba permanen. Untuk menentukan pendapatan permanen perusahaan atau sustainable earning power adalah pencarian utama dalam analisis. Untuk tujuan ini, seorang analis harus terlebih dahulu menentukan komponen permanen atau berulang dari pendapatan akuntansi periode berjalan dengan mengidentifikasi dan secara tepat mengecualikan atau menghaluskan komponen pendapatan akuntansi sementara atau tidak berulang. Misalnya, seorang analis dapat mengecualikan keuntungan penjualan segmen bisnis utama ketika menentukan komponen permanen dari pendapatan. Penghasilan inti periode berjalan mungkin tidak mencerminkan prospek laba jangka panjang perusahaan karena dua alasan. Yang pertama, meskipun pendapatan inti mengecualikan komponen pendapatan yang secara jelas diidentifikasi sebagai sementara, tidak ada jaminan bahwa komponen yang termasuk dalam menentukan pendapatan inti selalu bersifat permanen. Hal ini terutama berlaku jika kinerja perusahaan pada periode saat ini tidak biasa karena alasan apapun. Misalnya adalah penjualan dan pendapatan perusahaan dalam 1 tahun mungkin sangat rendah karena disebabkan kerusuhan buruh yang berkepanjangan di fasilitas produksi utamanya. Dan yang kedua adalah, seorang analis harus mempertimbangkan setiap perubahan jangka panjang pada kondisi bisnis perusahaan yang tercermin dalam komponen pendapatan non berulang. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin telah mencatat aset tetap karena kondisi bisnis yang buruk di salah satu divisinya. Penghapusan aset semacam itu bersifat sementara dan tidak boleh dimasukkan dalam pendapatan inti untuk periode tersebut. Selanjutnya, penyesuaian laba ekonomi. Dalam menyesuaikan pendapatan akuntansi untuk menentukan pendapatan ekonomi, diperlukan pendekatan inklusif, yaitu memasukkan semua komponen pendapatan baik berulang atau tidak berulang. Salah satu cara untuk melihat pendapatan ekonomi adalah perubahan bersih kekayaan pemegang saham yang muncul dari sumber bukan pemilik, maka itu mencakup segala sesuatu yang mengubah kekayaan bersih pemegang saham. Dalam melakukan penyesuaian untuk memperoleh pendapatan ekonomi, perlu disadari bahwa angka yang disesuaikan bukanlah representasi yang tepat dari pendapatan ekonomi, karena tidak dapat menentukan perubahan nilai aset tetap yang dicatat pada biaya historis. Selain itu, juga akan lebih sulit untuk membenarkan perlunya membuat penyesuaian untuk menentukan pendapatan ekonomi daripada untuk menentukan pendapatan permanen. Selanjutnya adalah penyesuaian laba operasi. Dalam menentukan pendapatan operasi, analis yang berlatih sering memulai dengan pendapatan inti, dari mana mereka mengecualikan komponen pendapatan non-operasional seperti beban bunga. Namun, pendapatan operasional mencakup semua komponen pendapatan dan beban yang berkaitan dengan operasi bisnis perusahaan, terlepas dari apakah berulang atau tidak berulang. Sehingga, untuk menentukan apakah pendapatan operasional harus memasukkan atau mengecualikan item yang tidak berulang adalah poin yang bisa diperdebatkan dan akan tergantung pada tujuan analisis. Untuk tujuan konsistensi, pendapatan operasional mengacu pada di mana pendapatan itu dihasilkan, yaitu bisnis yang beroperasi, aktivitas daripada fungsi perbendaharaan, tanpa memperhatikan apakah itu berulang atau tidak berulang. Oleh karena itu, dapat dilihat dimensi operasi atau non-operasi dan berulang atau tidak berulang untuk mengklasifikasikan pendapatan sebagai independen atau saling eksklusif. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 5 yang menjelaskan tadi terkait konsep. Selanjutnya akan dibahas terkait dengan video sampling atau aplikasi nilai wajar.
Selama lebih dari 400 tahun, akuntansi keuangan terutama didasarkan pada biaya historis model. Berdasarkan model biaya historis, nilai aset dan kewajiban ditentukan berdasarkan harga diperoleh dari transaksi aktual yang telah terjadi di masa lalu. Misalnya, nilai tanah yang dilaporkan di neraca didasarkan pada harga awalnya, dibeli, dan nilai persediaan barang jadi yang dilaporkan biasanya ditentukan oleh biaya produksi dan harga aktual yang diberikan untuk input. Sebuah alternatif untuk modal biaya historis adalah nilai wajar akuntansi Profesor Wilhan. Berdasarkan modal akuntansi nilai wajar, nilai aset dan kewajiban ditentukan berdasarkan nilai wajarnya, biasanya menggunakan harga pasar pada tanggal pengukuran, yaitu kira-kira tanggal berapa waktu. Misalnya, nilai tanah yang dilaporkan di neraca akan mewakili harga pasarnya pada tanggal neraca, dan nilai persediaan barang jadi yang dilaporkan akan mewakili estimasi harga jual saat ini dikurangi biaya langsung. Kita akan membandingkan antara historical cost dengan fair value models. Perbedaan pertama itu adalah transaksi versus penilaian saat ini. Berdasarkan akuntansi biaya historis, nilai aset dan kewajiban sebagian besar ditentukan oleh transaksi aktual aktivitas bisnis di masa lalu. Penilaian tidak perlu mencerminkan keadaan ekonomi saat ini. Sebaliknya, model nilai wajar, jumlah aset atau kewajiban ditentukan oleh nilai terkini dengan menggunakan asumsi pasar. Penilaian tidak perlu didasarkan pada transaksi yang sebenarnya. Jadi, contohnya adalah pada biaya historis, jika seandainya perusahaan memiliki aset tetap, maka aset tetap itu dinilai dengan sesuai dengan harga yang sekarang dan dikurangi dengan penyusutan. Dalam model biaya historis, karena itu adalah harga transaksi asli tersebut. Sebaliknya, jika menggunakan nilai wajar, maka ada perbaruan nilai di setiap periodenya untuk mencerminkan nilainya saat ini, meskipun tidak ada transaksi yang eksplisit. Kemudian kita masuk ke cost versus market basis atau biaya versus berbasis pasar. Nah, penilaian biaya historis terutama ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan oleh bisnis, sedangkan di bawah model nilai wajar didasarkan pada penilaian pasar atau asumsi berbasis pasar. Terus selanjutnya itu adalah pendekatan pendapatan alternatif. Di bawah model biaya historis, pendapatan ditentukan dengan menentukan biaya. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Aldian. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi mengenai pertimbangan dalam mengukur nilai wajar. Yang pertama itu adalah mendefinisikan nilai wajar. Sebelum kita masuk, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai makna apa itu sih sebenarnya nilai wajar. Nilai wajar sendiri itu tuh ada dalam makna arti luas dan juga ada dalam terminologi. Kalau dalam arti luas, nilai wajar itu adalah nilai pasar. Sedangkan dalam terminologi, maksudnya di sini ialah nilai wajar itu tidak akan menggunakan nilai pasar apabila ada penyebabnya, yaitu jika pasar primer tidak ada untuk aset atau liabilitas, di mana harga pasar mudah ditentukan. Maksudnya di sini nilai wajar itu tidak akan selalu gitu, tidak akan hanya menggunakan nilai pasar saja, namun ada dalam suatu keadaan tersendiri di mana nilai wajar ini tidak menggunakan nilai pasar. Contohnya pada saat tidak adanya pasar primer, yaitu yang adanya pasar sekunder. Nah, apa itu pasar primer? Pasar primer seperti yang kita ketahui bahwa pasar primer itu tersendiri ialah suatu pasar di mana di dalamnya itu perusahaan menjual perdana sahamnya itu kepada investor. Nah, di situ tuh perusahaan menjual secara langsung sahamnya kepada investor, itu saham perdananya. Jadi di situ tuh bisa terjadi contohnya tuh seperti dalam IPO. Nah, di pasar primer itu sendiri itu tuh harga sahamnya sudah tetap. Jadi kalau harga sahamnya sudah tetap, maka harga pasarnya mudah dong ditentukan. Nah, jadi bagaimana jika di pasar sekunder? Pasar sekunder itu tentu kebalikan dari pasar primer.
Kalau di pasar primer itu harga sahamnya tetap, tetapi di pasar sekunder harga sahamnya itu fluktuatif, yaitu naik turun, yaitu menyeimbangkan sesuai dengan penawaran dan permintaan dari saham tersebut. Sehingga bagaimana caranya kita memperkirakan nilai wajar itu, sedangkan kita nih nggak tahu bagaimana nilai pasarnya karena harganya berubah-ubah. Makanya dalam pasar sekunder kita akan menggunakan teknik penilaian, yaitu diusahakan untuk mendekati ke nilai pasar. Maksudnya adalah diusahakan sebisa mungkin agar penggunaan teknik penilaian ini mendekati ke nilai pasarnya. Jadi tidak akan ada keraguan atau kerancuan karena masih mengikuti nilai pasarnya. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah SPAS 157. Di sini ini adalah standar akuntansi yang ditujukan hanya untuk aset dan kewajiban tertentu saja. Nah, dalam formalnya itu nilai wajar itu gimana? Nilai wajar itu sebagai harga pertukaran. Maksudnya itu harga yang akan diterima untuk menjual aset atau yang akan dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nah, di sini harga yang akan kita terima ketika kita tuh menjual aset atau kita mengalihkan liabilitas kita gitu dalam transaksi. Di sana akan ada pelaku pasar dan juga ada tanggal pengukurannya. Baiklah, selanjutnya dalam nilai wajar ini ada 5 definisi. Kita akan membahasnya satu persatu, mulai dari pada tanggal pengukuran dan yang terakhir itu adalah harga keluar. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu pada tanggal pengukuran. Maksudnya di sini adalah nilai wajar dari aset atau liabilitas ditentukan saat tanggal pengukuran. Maksud tanggal pengukuran di sini ialah tanggal laporan posisi keuangan. Jadi dia itu ditentukan saat tanggal pengukuran yang tadi pada saat sebelumnya, yaitu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran ini maksudnya itu bukan pada saat tanggal transaksinya gitu, tetapi melainkan pada tanggal laporan posisi keuangan. Sehingga kita dapat melihat pada tanggal pengukuran ini tuh basisnya itu adalah laporan posisi keuangan dan bukan pada tanggal pertama kali dibeli atau diasumsikan. Yang kedua itu adalah tanggal hipotesis. Nah, pada tanggal hipotesis ini, transaksi yang membentuk dasar penilaian itu merupakan hipotesis sehingga tidak ada penjualan atau pengalihan aktual. Misalnya nilai wajar itu ditentukan emang seolah-olah aset telah terjual pada tanggal pengukuran. Nah, yang ketiga adalah transaksi teratur, yaitu mengeliminasi pertukaran yang terjadi dalam kondisi yang tidak biasa. Maksudnya itu memastikan bahwa nilai wajar itu benar-benar mencerminkan harga pertukaran dalam keadaan yang normal. Keadaan yang normal, maksudnya diperdagangkan yaitu secara rutin di pasar aktif. Terus pengukuran berbasis pasar, yaitu berbasis pasar dan bukan pengukuran entitas spesifik. Apa artinya? Hal ini berarti bahwa nilai wajar sebuah aset seharusnya mencerminkan harga yang akan dibayar pelaku pasar untuk aset tersebut atau permintaan terhadap liabilitas, bukan nilai yang dihasilkan melalui penggunaan khusus dari aset dalam bisnis yang spesifik. Misalnya seperti ini, jika kita misalnya memiliki suatu mobil yang unik, misalnya mobil itu tuh benar-benar hanya beberapa orang saja yang memilikinya. Nah, setelah diteliti, mobil itu misalnya kita gunakan untuk usaha. Anggap saja itu adalah usaha yang lagi marak sekarang, yaitu taksi online. Nah, jadi ketika kita melihat kalau kita tuh prospek bisnis dalam macam taksi online ini itu sangat bagus prospeknya, maka kita akan melihat nih gimana ya kalau misalnya mobil ini kita jual gitu. Nah, misalnya kita berpikiran untuk harga mobil ini adalah kita tuh mengestimasi berapa nilai pendapatan bersih kita di masa depan jika kita menggunakan mobil tersebut dalam menjalankan usaha bisnis yang saat ini kita sedang jalankan gitu. Misalnya kita mengestimasi bahwasannya penerimaan neto masa depan kita itu adalah $60.000 misalnya seperti itu. Dan ternyata setelah dilihat di dalam blue book-nya itu, dalam bukunya itu atau dalam nilai pasarnya itu, mobilnya itu tidak sampai dengan harga segitu dan hanya mempunyai harga sebesar $20.000 saja.
Maka dari antara dua harga tersebut, nilai wajar dari mobil tersebut yang kita gunakan adalah harga yang 20.000 tadi. Karena harga itu berbasis dengan pasar tadi, dengan harga pasar yang di buku tadi tuh. Jadi kita tuh tidak menilai dari suatu entitas spesifik, namun tetap berbasis pasar. Seperti itu kira-kira contohnya. Nah, yang terakhir itu adalah harga keluar. Bisa kita lihat di sini, dalam harga keluar itu nilai wajar itu adalah harga hipotesis di mana bisnis kita dapat menjual aset. Nah, kalau menjual aset otomatis harga keluar atau exit price, dan harga tersebut bukan harga yang perlu dibayar untuk membeli aset atau harga masuk kita tadi. Jadi demikian pula lah nilai wajar yang terjadi pada liabilitas, di mana harga bisnis dapat yang kita alihkan untuk mengalihkan liabilitas tadi kepada pihak ketiga, bukan harga yang akan mengonsumsikan liabilitas tersebut. Contohnya itu seperti nah, untuk contohnya itu misalnya di sini kita dapat melihat bahwa harga hipotesis di mana bisnis dapat menjual aset seperti yang tadi, misalnya contohnya kita tetap juga menjual mobil. Nah, kan kita mendapatkan uang, tetapi uang dari harga pasar tadi. Namun harga yang tadi itu yang telah kita dapatkan uangnya tadi itu bukan harga yang perlu dibayar ketika kita membeli aset lagi gitu. Jadi saat ini misalnya kita menjual mobil tadi dengan harga bukunya gitu, harga pasarnya. Namun harga tadi itu bukan harga yang akan kita gunakan lagi ketika kita membeli aset yang baru gitu. Jadi tidak sama harga keluar dengan harga masuk. Seperti itu, guys. Baiklah, selanjutnya itu hierarki input. Nah, seperti yang kita tahu, nilai wajar ini dapat diestimasi untuk aset dan juga liabilitas. Bahkan ketika pasar primer aktif tadi tidak ada, misalnya pasar primer itu tidak aktif atau misalnya tidak ada, tentu kan kita tidak tahu tuh harga yang sebenarnya itu gimana, harga pasarnya itu seperti apa. Nah, kan kita juga tidak dapat memastikan dari mana ya harga itu secara langsung kita dapatkan. Nah, makanya oleh sebab itu nilai wajar yang diperoleh dari harga pasar langsung itu tidak dapat atau kurang dapat diandalkan. Nah, oleh sebab itu, karena dia tidak diperoleh dari harga langsung, sehingga pembuat standar ini sadar bahwa mereka itu juga harus menetapkan hierarki nilai, yaitu hierarki input nilai wajar, yaitu adalah asumsi yang membentuk dasar bagaimana cara memperoleh estimasi dari nilai wajar. Nah, di dalam nilai wajar ini pada awalnya itu ada dua jenis input yang diakui. Nah, yang pertama itu adalah input yang dapat diobservasi, yaitu harga pasar diperoleh dari sumber independen perusahaan pelapor. Nah, yang kedua itu adalah input yang tidak dapat diobservasi, kebalikannya, yaitu nilai wajar yang diberikan oleh perusahaan pelapor ini karena aset atau liabilitas tersebut tidak diperdagangkan. Nah, dari dua input yang diakui ini, dua jenis input yang diakui ini, ada satu input yang dapat diobservasi ini diklasifikasikan lagi menjadi 3 level hierarki input, yaitu berdasarkan harga, apakah harga tersebut diperoleh dari pasar primer atau diperoleh dari pasar sekunder. Nah, ini dia hierarki input yang 3 level hierarki input. Nah, pada level pertama dapat kita lihat bahwa harga di pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Harga tersebut merupakan input yang paling dapat diandalkan dan harus digunakan dalam menentukan nilai wajar apabila tersedia. Nah, untuk yang level 2, harga yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak di pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang serupa di pasar yang tidak aktif. Dan level 3, yaitu input yang tidak dapat diobservasi mencerminkan asumsi manajemen sendiri mengenai asumsi yang akan dibuat pelaku pasar. Nah, hierarki input ini memang sangat penting ya teman-teman, karena yang seperti yang ditunjukkan dalam piramida ini, kita harus tahu level 1 ini harus menjadi input yang umumnya digunakan, dan input level 3 harus digunakan secukupnya. Dalam standar VAS 157 tadi juga mengatur pengungkapan catatan kaki, di mana informasi yang terkait level-level input ini digunakan untuk menentukan nilai wajar harus dilaporkan.
Jadi seorang analisa dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengevaluasi tingkat keandalannya dari jumlah nilai wajar yang diakui. Nah, untuk terakhir, perlu diperhatikan bahwa input level 1 dan level 2 tersedia untuk menilai aset dan liabilitas keuangan. Jadi jadi untuk yang level 1 dan level 2 ini kebanyakan untuk aset dan liabilitas keuangan, sedangkan sisanya itu level 3 tersedia untuk menilai aset dan liabilitas yang mungkin perlu menggunakan input level 3 seperti aset operasi. Jadi sekianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Yeni. Kepada Yeni dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik valuasi. Teknik valuasi atau teknik penilaian itu tergantung pada ketersediaan input data. Setelah suatu teknik itu dipilih, kemudian teknik itu harus digunakan secara konsisten, kecuali jika ada beberapa perubahan dalam keadaan yang memungkinkan penentuan nilai wajar yang lebih akurat. Terdapat 3 pendekatan dasar untuk penilaian. Yang pertama, pendekatan pasar. Pendekatan pasar ini menggunakan harga dari transaksi pasar yang sebenarnya. Pendekatan ini secara langsung atau tidak langsung menggunakan harga dari transaksi pasar yang sebenarnya. Terkadang juga harga pasar itu mungkin perlu diubah dalam beberapa cara dalam menentukan nilai wajar. Pendekatan ini berlaku untuk sebagian besar input level 1 atau level 2. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Nilai wajarnya diukur dengan mendiskontokan ekspektasi arus kas atau pendapatan masa depan ke periode saat ini. Ekspektasi pasar saat ini itu perlu digunakan sejauh mungkin dalam menentukan nilai diskon. Misalnya pendekatan pendapatan termasuk menilai aset tidak berwujud berdasarkan potensi arus kas masa depan yang diharapkan atau menggunakan teknik penetapan harga opsi untuk menilai opsi saham karyawan. Yang ketiga, terdapat pendekatan biaya, digunakan untuk menentukan biaya penggantian aset saat ini, yaitu menentukan biaya penggantian kapasitas layanan yang tersisa dari pasar, yang tersisa dari aset. Berdasarkan pendekatan biaya ini, nilai wajar ditentukan sebagai biaya kini bagi pelaku pasar, yaitu pembeli, untuk memperoleh atau membangun aset pengganti yang menghasilkan utilitas yang sebanding setelah disesuaikan dengan peningkatan teknologi, keausan alami, dan keusangan ekonomi. Selanjutnya, ketika menentukan nilai diskon atau nilai sekarang, perlu membuat penyesuaian untuk resiko. Penyesuaian resiko perlu mempertimbangkan resiko kredit entitas pelapor itu sendiri dan akan menimbulkan sesuatu yang aneh di mana penurunan kelayakan kredit suatu perusahaan dapat mengakibatkan penurunan kewajibannya. Baiklah, selanjutnya ada kelebihan akuntansi penilaian wajar. Yang pertama yaitu mencerminkan informasi terkini, di mana akuntansi nilai wajar ini mencerminkan informasi terkini mengenai nilai aset dan kewajiban di neraca. Sebaliknya, informasi biaya historis dapat menjadi utang sehingga menimbulkan sebagai aset atau kewajiban tersembunyi. Yang kedua yaitu kriteria pengukuran yang konsisten. Keuntungan lain yang ditekankan oleh pembuat standar adalah bahwa akuntansi nilai wajar memberikan satu-satunya kriteria pengukuran yang konsisten secara konseptual untuk aset dan kewajiban saat ini. Akuntansi keuangan mengikuti campuran pendekatan yang disebut sebagai model atribut campuran. Yang ketiga yaitu keterbandingan. Karena konsistensi dalam cara di mana aset dan kewajiban diukur, dikatakan bahwa akuntansi nilai wajar akan meningkat komparabilitas, yaitu kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda. Yang keempat yaitu tidak ada bias konservatif. Akuntansi nilai wajar ini diharapkan dapat menghilangkan bias konservatif yang saat ini ada dalam akuntansi. Menghilangkan konservatisme diharapkan dapat meningkatkan keandalan karena kenetralan di mana melaporkan informasi tanpa bias. Yang terakhir yaitu lebih berguna untuk analisis ekuitas. Salah satu keluhan saat ini yaitu bahwa sebagian besar berorientasi untuk memberikan informasi yang berguna untuk analisis kredit. Selanjutnya ada kekurangan akuntansi penilaian wajar.
kekurangan akuntansi penilaian wajar ini ada 5. Yang pertama, objektivitas yang lebih rendah, di mana ada kritik terhadap akuntansi nilai wajar karena kurang dapat diandalkan karena seringkali tidak memiliki objektivitas. Yang kedua, ada kerentanan terhadap manipulasi. Ini berkaitan dengan objektivitas yang lebih rendah karena kekhawatiran bahwa akuntansi nilai wajar akan sangat meningkatkan kemampuan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan input level 3. Karena input level 3 ini kurang objektif, masalah yang akan menentukan keandalan akuntansi nilai wajar ini adalah sejauh mana input level 3 perlu digunakan. Krisis kredit baru-baru ini menunjukkan bahwa untuk aset atau kewajiban keuangan banyak perusahaan terpaksa menggunakan input level 3 secara konsisten karena likuiditas yang buruk di pasar kredit. Kebutuhan untuk menggunakan input level 3 ini diharapkan lebih besar aset dan kewajiban operasi. Selanjutnya yang keempat, ada kurangnya konservatisme, di mana banyak yang memilih akuntansi konservatif karena 2 keuntungan utamanya, yaitu secara alami mengimbangi bias optimis dari pihak manajemen untuk melaporkan pendapatan yang lebih tinggi atau aset bersih yang lebih tinggi. Yang kedua, untuk analisis kredit dan kontrak utang karena kreditur lebih memilih laporan keuangan yang menyoroti resiko penurunan. Pendukung konservatif ini dikhawatirkan akan mengadopsi model nilai wajar yang dimaksudkan untuk tidak bias dan akan menyebabkan laporan keuangan disiapkan secara agresif sehingga mengurangi kegunaannya bagi kreditur yang merupakan salah satu pengguna informasi keuangan yang paling penting. Yang terakhir yaitu volatilitas pendapatan yang berlebihan, di mana volatilitas ini, pendapatan yang berlebihan ini, di bawah model akuntansi nilai wajar, pendapatan hanyalah perubahan bersih dalam nilai aset dan kewajiban karena aset atau kewajiban biasanya dalam kaitan dengan pendapatan dan karena nilai wajar dapat berubah secara signifikan sepanjang waktu. Perubahan nilai wajar aset dapat menyebabkan pendapatan yang dilaporkan menjadi sangat tidak stabil. Sebagian besar ini disebabkan karena perubahan nilai wajar aset dan kewajiban daripada perubahan profitabilitas yang mendasari operasi bisnis, sehingga pendapatan dikhawatirkan akan menjadi kurang berguna untuk analisis pembuat standar yang menyadari masalah ini untuk mengubah penyajian laporan keuangannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Every day I'm on the side.